Baik, masih di modul B, kita akan masuk di segmen ketiga untuk contoh gravitasi di kulit bola. Jadi kita akan menunjukkan beberapa contoh dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita sudah mendapatkan persamaan gravitasi atau potensial gravitasi untuk bagian densitas atau massa permukaan, dan juga kemudian ada massa volume dan juga massa garis. Kita coba lihat di slide berikutnya. Ya, ini yang saya maksud adalah materi dari segmen sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita berhubungan dengan distribusi massa pada permukaan S, di sini kita akan menggunakan sigma S, sedangkan untuk suatu massa yang terkonsentrasi pada suatu garis L, di sini akan digunakan lambda fungsi L. Kalau misalkan volume, di sini menggunakan rho pada titik Q dengan integralnya di sini adalah volume dV. Nah, di sini contoh yang ada di buku teks sebagaimana yang sudah disampaikan di video sebelumnya. Kita menggunakan buku teks dari Blackley, publikasi 96 tahun 1996. Ada beberapa contoh yang mungkin bisa mewakili ketiga hal ini, baik itu secara relatif satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Nah, untuk di sini adalah kulit bola, suatu spherical cell. Di sini untuk permukaan, surface. Sedangkan solid sphere atau bola pejal ini berkaitan dengan volume. Sedangkan untuk garis lurus dengan panjang terbatas, misalkan seperti ini contohnya untuk massa yang terkonsentrasi pada suatu garis. Ini ilustrasi untuk kulit bolanya, ini bola pejal, sedangkan ini untuk garis lurus. Nah, di segmen ini kita akan mencoba membahas yang bagian pertama saja. Ya, contoh untuk kulit bola. Penyederhanaan, kita dapat mengatur sistem koordinat sehingga mendapatkan kemudahan dari permasalahan yang simetris. Jadi kita mencoba untuk mengatur sistem koordinat kita untuk memudahkan penurunan rumus kita. Pusat bola diletakkan pada koordinat awal 0,0,0 dan salah satu sumbu diarahkan sampai melewati titik P. Jadi misalkan seperti ini, titik P adalah titik pengamatan, sedangkan sumbu atau sumbunya di sini adalah sumbu Z, ini ada sumbu yang horizontal XY, kemudian pusatnya ini ada di 0,0,0, P ini adalah titik pengamatan. Nah, kita mencoba untuk mendapatkan nilai gravitasi di titik P ini. Nah, sebagaimana yang sudah ditunjukkan di slide sebelumnya, untuk potensial di titik P dari distribusi densitas pada suatu permukaan ini ditunjukkan seperti ini. Gamma integral S surface dari ds. Di sini densitasnya adalah sigma pada suatu permukaan S per R. Oke, nah secara sederhananya kalau cepat saja kita bisa mendapatkan nilai untuk potensial titik P adalah seperti ini. Mungkin kita akan coba berjelas dengan perlahan-lahan sampai kita mungkin bisa mendapatkan seperti ini. Misalkan bergerak dari R minus A, R plus A. A di sini berkaitan dengan jari-jari dari bola. Jadi pertama mungkin kita asumsikan dengan atau ilustrasikan kulit bola dengan bentuk seperti ini. Nah, kulitnya itu mungkin tipis, tapi di sini dibuat agak lebih tebal, setebal T ini. Tapi sebenarnya T-nya cukup kecil begitu ya. Terus ini mungkin diiris kulit bolanya jadi terlihat seperti lingkaran. Kemudian ada titik P, kemudian ada titik O atau titik 0,0,0. Nah, dari sini kita punya elemen permukaan. Jadi kalau misalkan ini kita anggap seperti pita, ini kita punya elemen
elemen permukaan DS yang akan kita tinjau untuk mencakup kulit bola keseluruhan. Jadi elemen permukaan DS pada kulit bola adalah bagian dari kulit bola yang diwakili bagian terarsir berupa strip tipis seperti pita yang mengelilingi sebagian kecil kulit bola. Jadi ini mengelilingi seperti itu, ini contohnya. Elemen yang cukup kecil ini diwakili dengan persamaan sebagai berikut. Jadi DS itu kita punya 2 pi A, di mana A itu adalah jari-jari dari kulit bola dari titik 0,0 ke permukaan kulit bola. Ini 2 pi A. Kemudian tebal pitanya ini adalah A d theta. Kemudian untuk seluruh bola, karena ini adalah hanya sebatas pita, kalau seluruh bola berarti kan harus mencakup secara 3 dimensi, berarti ini berputar. Ini kita menggunakan sebuah bola menggunakan sin theta. Maka kalau kita gabungkan semua, DS di sini adalah 2 pi A kuadrat sin theta d theta. Nah, kemudian dari bentuk ini kita mengatur kemudahan posisi koordinat untuk P, O, dan di sini ini untuk menunjukkan kemudahan kita menurunkan persamaan. Jadi dari bentuk P ke O ini kita misalkan sebut sebagai R besar, sedangkan dari P ke kulit bola ini R kecil. Nah, dari sini ada theta, nah di sini ada segitiga. Nah, di sini berlaku hubungan untuk kosinus seperti ini. Jarak antara titik P terhadap DS dapat ditunjukkan sebagai berikut, di mana R kecil kuadrat sama dengan ini R kecil kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2R kemudian A cos ini theta. Nah, ketika kita coba bentuk ini, rubah-rubah posisinya, kita kumpulkan posisi ini diturunkan dulu, kedua sisi diturunkan, ini menjadi 2 RDR, sedangkan ini kalau kita turunkan kita dapatkan 2 RA, kemudian kita ada kali sin theta d theta. Ya, dari sini kita akan mendapatkan hubungan DR per RA, di mana RA ini ditaruh ke bawah, kemudian 2R ini taruh ke bawah, kita akan mendapatkan DR per RA sama dengan sin theta d theta dibagi R. Nah, ini nanti kita akan menggunakan hubungan sin theta d theta per R ini, kita rubah menjadi ini misalkan. Jadi kita punya hubungan ini, jadi kita punya DS sama dengan, dan kita punya DR dan d theta seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba kembali ke persamaan potensial di titik P. Tadi sudah ditunjukkan persamaannya seperti ini. Di sini kita punya DS. Nah, DS-nya kita tadi sudah dapatkan di slide sebelumnya menjadi 2 pi A kuadrat sin theta d theta. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Setelah kita keluarkan yang bentuknya konstanta, kita akan mempunyai integral sin theta d theta per R. Nah, tadi kita sudah sebutkan di sini ada sin theta d theta per R ini adalah DR per RA. Nah, kemudian dari sini bentuknya menjadi lebih sederhana karena semuanya ini adalah konstanta tergantung dari integral DR. DR itu adalah integral dari posisi titik pengamatan ke kulit bola. Nah, di sini yang perlu dilihat adalah batas. Batasnya itu dari R minus A sampai R plus A. R minus A itu adalah posisinya di sini paling dekat dengan P, sedangkan R plus A itu di sini. Jadi kalau untuk mencakup semua kulit bola ini berarti bergerak dari R minus A sampai R plus A, sehingga kita bisa mendapatkan substitusi dari batas atas dan batas bawah, dan kita mendapatkan nilai potensial pada titik P dari kulit bola itu sebagai berikut, dimana kalau kita coba runut sebelumnya, di sini adalah gamma sigma luas kulit bola dibagi R. Jadi karena ini luas kulit bola, maka dikalikan densitas, maka kita punya M. M-nya adalah massa total dari kulit bola.
Potensial graviti pada setiap titik di luar suatu kulit bola bermassa total M adalah sama seperti potensial dari suatu titik sumber di pusat kulit bola dengan massa M. Jadi kalau kita punya kulit bola, dan di sini adalah contoh ketika kita punya sumber titik saja dengan massa yang sama. Jadi massa titik, ini massa misalkan kulit bola. Sedangkan untuk gravitasinya seperti biasa kita gunakan G pada titik P sama dengan del U pada titik P, sehingga kita mendapatkan persamaan ini. Oke, dengan U nya adalah kita sudah dapatkan di persamaan sebelumnya. Nah, ini adalah contoh kalau kita ingin mendapatkan nilai gravitasi ketika posisinya itu titik P nya berada di dalam kulit bola. Ini hanya sekedar tambahan, kurang lebih caranya cukup sama dengan yang sebelumnya, jadi mungkin saya percepat saja. Kalau sebelumnya P nya ada di luar, ini ada di dalam, jadi ini langkahnya mirip. Selanjutnya kita coba substitusikan dan kita akan mendapatkan nilai potensial gravitasi di titik P itu sama dengan gamma M besar per A. Dan karena di sini bentuknya tidak bergantung terhadap jari-jari bola, tidak bergantung terhadap jarak titik P ke kulit bola, maka kita bisa mendapatkan nilai G nya ini sama dengan 0, karena ini diturunkan del dari U nya kita punya ini akan memberikan nilai 0. Jadi potensial gravitasi adalah konstan di setiap titik di dalam suatu kulit bola yang uniform, sehingga tidak ada gaya gravitasi di dalam suatu kulit yang kosong seperti ini. Oke, demikian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.